Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratul Wahida dengan NIM 2309106058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat sebagai UAS mata kuliah struktur data. Langsung aja ke demo programnya. Jadi yang pertama di sini program untuk mendeklarasi angka 10, 20, 30, 40, 50 ke dalam linked list. Nah, jadi di sini kalau saya jalankan programnya, maka akan muncul output isi linked listnya. Nah, jadi di sini sebenarnya ini saya jabarkan. Jadi per step itu saya print, maksudnya saya jadikan output isi link listnya untuk mengetahui bahwa setiap dari penambah node ini menambahkan satu angka gitu. Nih, yang pertama, step 1 membuat node pertama dengan nilai 10. Di sini kemudian ini yang dijalankan perintah ini yang kemudian membuat node 10 ini menjadi ada di dalam linked list. Node pertama dibuat, datanya 10, kemudian nextnya 0. Next ini adalah nilai dari lokasi untuk linked list selanjutnya. Di sini 0 pointer, jadi pointer yang menghubungkan linked list pertama ke linked list selanjutnya ini belum ada, jadi masih 0. Kemudian di sini node pertama dibuat. Nah, ini print list. Ini untuk mengoutputkan isi dari linked listnya. Jadi baru ada angka 10. Kemudian di sini dilanjut dengan menambah node kedua yaitu bernilai 20, kemudian pointernya yaitu 0 pointer. Nah, makanya di sini pada step 2 node kedua dibuat, kemudian datanya tadi 20, nextnya 0. Kenapa 0? Karena belum ada pointer yang menyambung dari linked list kedua ini. Kemudian node pertama sekarang menunjuk ke node kedua karena dia sudah dihubungkannya itu di sini nih, hit next kedua. Jadi pointer yang paling pertama tadi, nextnya ini menunjuk ke kedua. Nah, ini ke node kedua, yaitu ini adalah alamat memori dari node kedua ini. Makanya kalau kita outputkan lagi linked listnya jadi bernilai 10, 20 karena tadi 20 baru ditambahkan. Begitu seterusnya sampai angka 50. Nah, kemudian terakhir ada linked list lengkapnya. Ini ada 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian selanjutnya lebih jelasnya saya akan menjelaskan di melalui ilustrasi yang ada di PowerPoint yang sudah saya buat di sini. Nah, jadi tadi itu pada codingan yang tadi saya buat ini sama sebenarnya, karena ini penjelasan lebih rincinya. Jadi pertama ada dibuat struct yaitu bernama node. Node ini untuk menggambarkan setiap dari elemen linked listnya itu. Jadi yang di dalam node ini ada terdiri dari datanya. Data ini apa? Data ini berupa nilai yang tadi mau disimpan, misalnya 10, 20, 30, 40, 50 begitu. Kemudian ada juga pointer bernama node next. Ini untuk menghubungkan ke pointer yang mengarah ke elemen linked list selanjutnya. Nah, digambarkan dalam bentuk seperti gerbong kereta begini. Gerbong kereta ini sebagai datanya, kemudian pengait antar gerbong ini sebagai pointernya begitu. Yang pertama node hit sama dengan new node 10 0 pointer. Nah, ini maksudnya adalah kita akan membuat node baru dengan nilai data 10, kemudian ini kan tadi node ini adalah strukturnya, ini adalah untuk ini adalah nilai datanya yaitu 10, kemudian di sini pointernya ini adalah 0 pointer. Kenapa 0 pointer? Karena belum ada penghubungnya. Kemudian dilanjut dengan node kedua. Di node kedua ini kita membuat struktur node baru lagi dengan nilai data 20 dan pointer yang mengarah ke selanjutnya ini masih 0 karena belum ada. Kemudian yang tadinya adalah node di sini,
elemen pertama dalam linked list ini, kemudian pertama pointernya itu masih 0. Makanya di sini diubah menjadi hit, next alias pointer yang mengarah ke selanjutnya ini menjadi kedua. Kenapa kedua? Karena dia akan menuju ke sini, ke elemen linked list yang ada yang kedua. Begitu selanjutnya sampai elemen kelima. Nih. 30 null pointer, kedua nextnya begitu juga nih, kedua nextnya alias pointer yang mengarah ke selanjutnya menjadi ketiga, jadi dia akan menghubungkan dari sini ke sini gitu. Kemudian 30 ini null pointer karena belum ada penghujungnya. Nah di mana itu biasanya tail itu atau ekor itu memang pointernya null karena dia tidak ada menghubungkan kemana-mana. Ini keempat, begitu juga nih ketiga, next, jadi pointernya yang mengarah dari ketiga itu adalah keempat. Kemudian di sini ada lagi node terakhir, kita membuat node 50. Di sini seharusnya angka 50. Kemudian pointernya 0 pointer. Nah, yang tadinya pointer dari keempat ini adalah 0, kita ubah menjadi pointer next ini kita ubah menjadi kelima karena dia akan mengarah ke elemen linked list yang selanjutnya. Nah, kemudian begitu jalannya program yang pertama, yaitu program untuk mendeklarasi linked list dari 10 sampai 50. Kemudian yang kedua, ini adalah program untuk membuat binary search tree. Sama di sini kita membuat struktur nodenya dulu, ada data dan ada pointer kiri kanan. Kenapa ada pointer kiri kanan? Ini selanjutnya akan saya jelaskan menggunakan ilustrasi juga. Kemudian di sini ada get new node. Jadi ini untuk membuat node baru di mana datanya adalah data, kemudian node kiri dan node kanannya adalah 0. Di sini untuk sisipkan, di sini sisipkan ini maksudnya untuk menyisipkan node yang akan kita inputkan nantinya gitu. Di sini jika rootnya sama dengan 0 maka dia akan membuat root baru. Kemudian jika data alias nilai yang mau diinputkan, yang mau dijadikan, yang mau disisipkan ke dalam tree ini kurang daripada atau sama dengan rootnya, maka dia akan menyisipkan rootnya itu ke kiri. Nah, begitu sebaliknya, kalau misalkan dia datanya lebih besar daripada rootnya, dia akan menyisipkan data yang akan dijadikan tree baru ini, node baru dalam tree ini akan disisipkan ke sebelah kanan begitu. Kemudian ini untuk search-nya. Jadi ini sama dengan bagaimana menyisipkan tadi. Jika rootnya 0, ini akan mereturn false, artinya dia tidak menemukan data. Jika rootnya ini, nilai rootnya sama dengan data, berarti dia akan mengembalikan nilai true, artinya ya itu datanya telah kita temukan karena nilainya sudah sama. Kemudian kalau datanya kurang dari atau sama dengan nilai dari rootnya, maka dia akan rekursif, yaitu pemanggilan lagi search ke sebelah kiri karena dia kurang dari nilai rootnya. Begitu sebaliknya, kalau misalkan data yang ingin kita cari lebih besar daripada nilai rootnya, maka dia akan melanjutkan pencarian ke root sebelah kanan. Di sini misalnya nih, awalnya root ini 0, kemudian root ini akan menjalankan perintah sisipkan root 56. Setelah menyisipkan, ini rootnya di return. Kenapa di return? Karena dia akan menyimpan nilai root yang tadi sudah kita tambahkan 56. Kemudian di sini dilanjut menyisipkan root 20, dimana ini nanti akan saya ilustrasikan juga bagaimana pembuatan tree-nya sendiri. Kemudian kita akan menginputkan angka. Nah, setelah kita menginputkan angka, akan menjalankan fungsi yang tadi sudah kita buat, yaitu search root angka. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menggunakan ilustrasi lagi. Di sini saya menggunakan angka 56, 20, 72, 34, 95. Pertama 56 sebagai rootnya, kemudian 20, apakah 20 ini kurang atau lebih besar dari 56? Karena 20 kurang dari 56, jadi dia akan berada di anak kiri. Kemudian
Bandingkan lagi 72. Apakah 72 ini lebih besar atau kurang? Karena 72 ini lebih besar dari 56. Maaf, ada typo. Ini jadi dia berada di child node kanan. Kemudian ada 34. 34 kita bandingkan lagi dari awal, apakah kurang atau lebih. Karena dia kurang dari 56, dia akan berada di anak kiri. Kemudian dibandingkan lagi, apakah 34 kurang atau lebih. Karena 34 lebih besar dari 20, jadi dia akan ada berada di anak kanan gitu. Yang terakhir 95, karena 95 lebih besar dari 56, dia akan berada di anak kanan. Begitu juga dengan 72, dia lebih besar dari 72, jadi akan berada di anak kanan dari 72. Kemudian masuk ke bagaimana ilustrasi dari pencariannya. Misal kita akan mencari angka 34. Nah, dia akan mengecek dari rootnya dulu, apakah 34 kurang atau lebih. Karena kurang, jadi dia akan mencari lanjut ke anak kiri. Karena 34 lanjut ke 20. Karena 34 lebih besar dari 20, jadi dia ada di anak kanannya dari 20. Nah, di sini 34 sama dengan 34, berarti 34 sudah ditemukan. Dia akan mengembalikan nilai true begitu. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk demo programnya. Misal tadi kita akan mencari angka berapa saja? 34. Misal kita akan mencari angka 72. Nah, ditemukan. Kalau misal kita mencari angka yang tidak ada, dia akan mengeluarkan output tidak ditemukan. Misal 100. Tidak ditemukan. Di dalam ilustrasi ini, kalau angkanya tidak ditemukan, misal kita akan mencari angka 100. 100 lebih besar dari 56, jadi dia akan berada di anak kanan. Seharusnya kalau ada. Kemudian 100 lebih besar dari 72. Nah, berarti ada di anak kanan 72. 100 lebih besar dari 95. Seharusnya ada di anak kanan 95. Tapi karena tidak ada, artinya 0. Nah, berarti angka tersebut tidak ditemukan begitu. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 3. Ya ini untuk melakukan depth first search pada tree lagi, pada graph. Di sini saya menggunakan graph tidak berarah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi menggunakan ilustrasi. Ini sama seperti tree tadi, ada left, ada right untuk menunjukkan pointer di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kemudian ada new node untuk membuat node baru. Di sini saya menggunakan vektor untuk menyimpan nilai-nilai integer yang sudah dikunjungi dalam setiap jenis depth first search tadi menjadi sebuah variabel bernama pet. Di sini untuk menjalankan fungsi preordernya, di mana kalau node-nya itu 0 dia akan mereturn. Nah, kalau tidak dia akan mengunjungi dari node data alias root-nya, kemudian dia mengunjungi left baru right-nya. Kemudian di in order begitu juga, namun dia akan mengunjungi left, root, lalu right. Kemudian kalau di post order dia akan mengunjungi left, right, baru root. Ini printpad untuk mengeprint, maksudnya mencetak. Di sini, nah di sini kan di main untuk menambahkan 4 node. Di sini saya menggambarkan kalau rootnya itu pertama ada di 1, kemudian left-nya ini ada di 2, kemudian right-nya itu ada di angka 3, kemudian left artinya dia berada di bawah dari angka 2, itu adalah angka 4. Lebih lengkapnya saya akan menjelaskan menggunakan ilustrasi, cuman ini kita demokan dulu. Nah, preorder kan ada seperti ini urutan kunjungannya yang dicetak dari vektor tadi, in order juga, post order juga. Ini untuk ilustrasinya bagaimana saya membuat dalam program tersebut. Jadi yang pertama ada node. Node ini berisi data left dan right. Pointer left dan pointer right ini digunakan untuk menyimpan alamat dari masing-masing node yang akan dibuat selanjutnya. Misal di awal ini kan root, jadi node 1, 2, 3, 4, di sini seharusnya 1, kemudian di sini 2, di sini 3, di sini 4.
karena ini left, ini right, kemudian nih bisa kita lihat dari sini, ini leftnya, ini pointer rightnya. Jadi pada A ini leftnya mengarah ke 111, dimana 111 adalah alamat untuk elemen B ini. Begitu juga dengan 222, ini adalah alamat memori dari elemen C ini. Makanya di sini pointer yang ada di kanan dari B ini 0 karena dia tidak menuju ke mana-mana. Dilanjut pre-order. Jadi bagaimana pre-order ini bisa dilakukan di sini? Pertama, dia akan mengunjungi root terlebih dahulu, dimana 1 adalah menjadi root, kemudian dilanjut dengan leftnya adalah 2, kemudian dilanjut lagi dengan left karena dia menjalankan fungsi rekursif, jadi seharusnya 4, rootnya adalah 2 dan leftnya adalah 4. Nah, baru terakhir right, dimana right ini adalah 3. Begitu juga dengan in order, dimana urutan dari in order ini adalah left, root, kemudian baru right. Jadi kita ambil yang paling kiri terlebih dahulu, dimana 4 ini sebagai paling kiri, rootnya 2, rightnya tidak ada, jadi rootnya 2, kemudian 2 akan menjadi left selanjutnya, dan rootnya adalah 1, dan rightnya adalah 3. Begitu. Kemudian di post order, ini urutannya left, right, baru dia ke root. Jadi pertama kita ambil paling kiri seperti tadi, adalah 4, kemudian left, karena dia rekursif, jadi leftnya yang 2 ini sebagai left lagi, left, root, right, left, right, baru dia ke root 4, kemudian rightnya tidak ada, baru ini akhirnya menjadi left lagi. Root yang tadi menjadi left ini menjadi 2, rootnya adalah 1 dan rightnya 3, jadi dia mengambil left, right jadi 2, 3, lalu rootnya terakhir 1, begitu. Sekian penjelasan dari program saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.